Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan Stambuk F551-19061. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface dan juga cara kerja dari aplikasi yang kami buat. Di sini dapat kita lihat di sini ini merupakan bagian dari sisi aplikasi servernya. Di sini dapat kita lihat ada sebuah komponen text box, di mana di sini nantinya kita gunakan untuk memasukkan port atau menentukan port yang kita tentukan sehingga itu server dan klien bisa saling terhubung. Kemudian apabila kita sudah menentukan port yang kita ingin gunakan untuk menghubungkan klien dan server, kita hanya perlu mengklik checkbox di sini. Checkbox di sini bisa kita gunakan untuk memulai mendengarkan atau server mulai mendengarkan, dan juga bisa digunakan untuk menstop proses mendengarkan. Kemudian pada bagian kolom ini di sini digunakan untuk memonitoring itu klien-klien yang sudah terhubung ke aplikasi server ini. Kemudian pada bagian sisi server juga terdapat itu form yang digunakan untuk melihat itu memonitoring antara chat server dan juga chat klien, di mana proses pengiriman pesannya bisa dilihat di sini. Kemudian kolom ini digunakan untuk mengisikan itu pesan yang ingin kita kirimkan ke aplikasi klien. Kemudian apabila sudah kita masukkan, kita hanya perlu mengklik kirim. Setelah itu untuk sisi kliennya, nah untuk sisi kliennya kami menggunakan aplikasi konsol, di mana apabila kita jalankan nanti aplikasi konsolnya akan tampil seperti ini. Di sini dia minta untuk kita masukkan port server, di mana kita yang dimasukkan di port server di sini adalah port server yang sudah ditentukan pada aplikasi chat server. Jadi saat kita sudah memasukkan port yang dimasukkan di chat server, maka aplikasi klien ini akan terhubung dengan itu chat server. Kemudian aplikasi klien ini bisa dijalankan di beberapa itu komputer atau laptop lain, sehingga klien itu bisa bisa mengatasi itu beberapa klien. Nah, untuk penjelasan dari saya rasa cukup sekian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan untuk apa? Untuk salah apa? Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian chat network, bagian server. Mulai dari pertama, ada beberapa using yang dipakai. Ada using system collection, using system component model, using system data, using system drawing, using system.text, system.windows, system.reading, system.not socket, dan system.net. Langsung bagian codingan yang bagian pertama. Sini ada konstruktor berfungsi untuk menambahkan event untuk ditangani ketika klien mulai terhubung dan menginisialisasi tampilan dari chat. Kemudian untuk codingan bagian mobil form 1 initialize component itu berfungsi untuk menambahkan event untuk di handle klien yang terhubung. Kemudian untuk tree node ini berfungsi untuk menambahkan node dalam tampilan thread. Dan untuk image add untuk menambahkan icon atau gambar. Pada bagian public void start server, fungsi ini untuk memunculkan thread baru untuk berkomunikasi dengan TCP.
Dan pada public void star listen, di sini server akan mulai menangkap port yang diberikan dan menerima koneksi dari klien. Setelah koneksi ID, segera membuat kotak dialog untuk mulai mengobrol. Di bagian ini, tetap menerima koneksi klien. Jika klien terhubung, akan memanggil event untuk menghandle si klien tersebut. Pada public void stop server, di sini untuk berfungsi untuk menghentikan komunikasi TCP. Itu menghilangkan thread dan menutup koneksi klien. Pada bagian forward set dialogs, ini menutup semua koneksi soket. Pada bagian forward thread include array akan membatalkan semua thread yang berjalan. Pada bagian thread array clear, former clear, itu akan membersihkan semua list array. Kemudian di th abort berfungsi untuk membatalkan thread dan berhenti untuk merespon. Selanjutnya ada private void server control, berfungsi untuk memeriksa apakah akan melalui atau menghentikan server. Untuk bagian try integer port sama dengan integer 32 itu berfungsi untuk memvalidasi dari port tersebut. Kemudian, jika semua sudah terlaksana, ada event yang akan dipicu ketika klien terhubung. Tindakan di bawah akan dilakukan. Yang pertama adalah update dari thread view. Kemudian yang kedua, segera membuka chatbox untuk membuka obrolan dengan si klien. Pada update friend list berfungsi untuk memanggil fungsi delegasi dan memperbarui tampilan thread. Untuk chat sama dengan new chat dialog, ini akan menampilkan chatbox untuk mengobrol. Dan untuk form array add akan menambahkan objek chatbox ke daftar array. Dan bagian setlist box item, new list setlist box item, di sini pemanggilan diperlukan untuk memberikan ID thread view. Kemudian memanggil thread ke thread ID dari pembuat thread. Dan terakhir, jika thread berbeda akan mengembalikan nilai true. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk server yang pertama. Untuk bagian server kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rizky Stambuk F55119047. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Teman saya sebelumnya sudah menjelaskan awal dari program ini, yaitu untuk forum chat server. Nah, di sini untuk menentukan struktur dari pandangan nantinya, pandangan struktur untuk chat text dialognya, text box dialognya. Di sini ada kondisi di mana nantinya ini akan kita masukkan type-nya, di mana untuk info klien, memasukkan info klien di dalam struktur pandangan strukturnya nantinya untuk dialognya. Nah, di sini jika dia kondisinya kita masukkan type-nya, nantinya dia akan membaca program ini. Tetapi jika tidak, dia akan langsung ke else ini, kondisi ini, yaitu dia akan menghapus informasi klien dari tree view-nya. Nah, di sini ada programnya untuk jika ini tidak dibaca, nanti dia akan ke program ini. Selanjutnya itu ada pemanggilan dari strukturnya untuk chat servernya. Di sini dia akan menghapus klien dari tree view atau dari struktur
pandangan dari chatnya, dialog boxnya, itu dia akan mengupdate klien, list-list klien mana saja yang masuk nantinya, mana klien-klien yang akan terdaftar pada server. Dia akan membaca jika dia dengan port yang sama. Tetapi jika portnya berbeda, dia tidak akan masuk pada update client list di sini. Selanjutnya jika kliennya menemukan korespondensi ke soket ini, dia akan ke ke daftar listnya. Jika tidak, dia akan tidak terdaftar gitu maksudnya. Dan selanjutnya ada untuk terminate check dialog boxnya, itu untuk menjalankan chatnya dari klien ke server atau server ke klien begitu. Dan begitupun untuk pada ini menu region comments-nya itu dia untuk memanggil ketika main from-nya itu tutup. Dia akan melakukan penutupan atau untuk mengclosing server untuk menerima klien begitu. Nah, ini ada private void-nya, from closing, ada untuk men-stop server, ada untuk menunjukkan dialog, percakapan, dan untuk menutup close. Ini untuk meng-close seluruh tampilan pada chat server dan untuk menghentikan penerimaan pesan dari klien. Oke, itu saja dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi, Stambuk F5511956. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu saya menjelaskan tentang server dan dalam chat dialog. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode programnya. Pertama kita ada public particle class chat dialog. Yang pertama ada private TCP client dan private network, public delegate void, private from 1. Public TPC client connected get return set client value. Pertama di sini ada fungsi yang digunakan untuk menampilkan data dalam text box. Pertama ini private void text string text. Di sini gunanya untuk memanggil diperlukan, membandingkan ID utas dari dan memanggil utas ke ID utas dari utas pembuat. Kemudian di sini jika utas ini berbeda, ini akan mengembalikan nilai true. Maka sini kita masuk dalam program itu if this RBT chat info purpose 60 then no set text callback set text this info the new object text. Jika ini terpenuhi maka dia akan memproses ini. Jika tidak, this FTB chat selection color blue, this RBT chat select text and friend. Maka nanti akan muncul friend tulisannya berwarna merah dan kita sebagai server akan muncul tampilan berwarna biru. Kemudian sini ada fungsi selanjutnya itu berfungsi untuk mengirim data ke klien. Private void btn send click object. Pertama byte encoding SCII get bytes text message text connected client send RBT selection color in dan RBT select text me. Nah ini dalam ini nanti akan muncul sebagai tampilan bahwa ini kita dan teman akan muncul sebagai friend, itu friend atau lebih tepatnya dengan itu klien. Kemudian kita masuk ke fungsi panggilan balik asinkron yang menerima data dari server. Pertama itu ada public void. Pertama kita mendeklarasikan string content dan string empty. String content sama dengan string empty. Kemudian kita ambil objek status dari soket
socket. Kemudian kita dia dari objek status asinkronus. State object state. Ini programnya. Kemudian if handler connected. Sini berfungsi untuk membaca data dari soket client. Dan bit read sama dengan handler and refer. If jika ini lebih besar daripada 0, jika ini integer byte range, ini kan kita pertama mendeklarasikannya terlebih dahulu. Kemudian jika dia lebih besar dari 0, maka dia akan mengeksekusi mungkin ada lebih banyak data, jadi simpan data yang diterima sejauh ini. Maka state sb remove null state length. Kemudian dia mengeksekusi program tampilkan teks dalam kotak teks kaya di sini. Kemudian kita catch untuk menutupnya soket. Di sini ada cron set. Selain ditutup secara otomatis, di sini kita akan menutup secara otomatis. Jika soket expected encode sama dengan 10.054 atau soket expected encode tidak sama dengan 1004 dan soket encode tidak sama dengan 10.053, maka dia akan mengeksekusi ini. Selesaikan permintaan pemutusan perhubungan. Ini pun dia akan memutuskan permintaan perhubungan. Handler close, handler null. Yes, maka muncul message box show expectation message tambah and expectation struct threads. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Afan Beruda, Stambuk F551 19152. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari klien. Seperti yang kita lihat di sini, menggunakan library yang ada. Nah, di sini byte tutup kurung siku, terus data sama dengan new data 104. Inputan di sini bertipe data string dan portnya bertipe data integer, dan di sini servernya adalah TCP client. Nah, yang kita lihat di sini sistem console.write. Di sini tuh tampilan yang ada di atasnya itu nanti akan muncul seperti ini ketika dijalankan. Nah, ketika sudah dijalankan, nanti server yang harus dimasukkan, server sama dengan new TCP client, maksudnya server yang akan dimasukkan adalah harus sesuai dengan server yang telah ditentukan. Tentunya harus sama dengan, harus di satu jaringan yang sama, seperti satu wifi, satu hotspot, seperti itu, maka akan ditangkap. Nah, jika tidak dapat tersambung ke server, maka akan terjadi kembali. Dia akan muncul lagi server tidak dapat tersambung. Nah, ketika sudah tersambung, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, koneksi ke server. Nah, setelah muncul seperti ini, maka nanti akan muncul sebuah teks yang bertulis pesan .2. Nah, di sini kita bisa menulis pesan yang kita ingin tulis ke server. Nah, di sini kita akan lanjut input. Ini thread line. Jika input sama dengan exit, jika telah dikeluarkan, maka semua yang telah dijalankan maka akan dikeluarkan. Data sama dengan new data 1. Receive sama dengan ns read data 0 data length. String content yang bertype string sama dengan string.empty.
Jika telah terkonek, maka data yang ada pada klien akan terbaca ke. Nah, dari klien juga dapat menerima pesan dari server. Ketika server akan mengirim pesan, maka akan muncul pesan yang masuk ke dalam klien. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Bila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya juga baru belajar, jadi ya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Di sini kita akan menguji cobakan hasil aplikasi yang telah kita coding tadi. Nah, di sini saya dengan teman saya akan berperan sebagai server dan teman saya yang lainnya akan berperan sebagai klien. Nah, klien pertama yaitu Reski dan klien kedua adalah Wandi dan klien ketiga adalah Farhad. Baiklah, langkah pertama yang dilakukan di sini adalah kita jalankan aplikasi chat servernya. Nah, di sini sudah tampil tampilan interface untuk chat server. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan port yang akan digunakan untuk menghubungkan server dan klien. Di sini masukkan angka 6 sebanyak 4 kali. Kemudian di sini kita klik start. Selanjutnya di sini klien akan sudah bisa menghubungkan melalui port yang sudah ditentukan. Iya, Andri, di sini sudah saya masukkan port servernya itu 666 sebanyak 4 kali dan di sini sudah terkoneksi ke server. Ya, di sini saya akan coba masukkan pesan ke server. Ya, apakah terkirim, Andri? Ya, kita lihat di sini dari klien 1 sudah bisa terhubung ke server di mana dia sudah mengirimkan pesan Assalamualaikum Andri. Kemudian di sini kita lihat kepada klien 2. Ya, di sini saya juga akan memasukkan port yaitu 6 sebanyak 4 kali. Kemudian saya akan tes. Ya, di sini kita sudah terkoneksi ke server. Bagaimana? Kita lihat di sini untuk klien 2 sudah terhubung. Coba kita lakukan chat ke server ke klien 2. Klien 2 sudah terhubung. Coba kita lakukan chat ke server ke klien 2. Nah, kita lihat apakah ke klien sudah tersampaikan pesannya atau tidak. Ya, di sini pesan dari server telah sampai ke klien 2. Untuk klien. Baiklah, kita akan menghubungkan ke klien yang ketiga. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba menghubungkan ini ke server dengan memasukkan port yang disediakan. Nah, di sini kita lihat klien 3 juga ikut tersambung. Kita lihat pada daftar klien yang tersambung di sini sudah ada 3 klien yang tersambung pada aplikasi chat servernya. Di mana aplikasi chat server ini bisa menampung dapat sebanyak 3 klien. Nah, selanjutnya kita coba lakukan Selanjutnya apa? Paling kiri ke situ. Selanjutnya di sini kita akan coba bagaimana kalau 3 klien melakukan pengiriman pesan kepada server. Sama-sama saja, gas saja, borong kok ini. Ya kata Bang Jar, saya capek sampai dia. Nah, kita lihat di sini pesan dari 3 klien juga chat di saat yang bersamaan. Di sini ini menunjukkan bahwa server bisa menangani 3 klien secara bersamaan. Nanti kita akan mengirimkan pesan ke 3 klien ini.
Nah, kita lihat di sini kalau kita melakukan penyebentukan hanya bisa melakukan antara client server, tidak bisa kepada semua klien secara sekaligus. Boleh begitu ya? Ya. Itu sudah itu. Oke, mungkin cukup sampai sekian menguji cobakan aplikasi kami, ternyata berhasil. Masuk error. Sorry, pause tuh. Dan kalian tadi lihat penguji cobaan telah berhasil. Bila kami mungkin ada salah bicara atau salah kata, kami memaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.